Halo anak-anak, apa kabar? Salam bahagia dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Sebagai umat Buddha, kita hidup bersama orang lain dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama ini, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan harus dihormati oleh orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam ajaran Buddha. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Setiap orang mempunyai kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Hak dan kewajiban diibaratkan dua sayap pada seekor burung. Kedua sayap burung harus mengepak dengan seimbang agar dapat terbang dengan baik. Demikian juga dengan hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan. Maksudnya, kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sebaliknya, kita tidak boleh harus terus melakukan kewajiban. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka kita akan hidup dengan lebih baik dan bahagia. Kehadiran Buddha di dunia telah menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Pengikut Buddha tidak tersekat-sekat dalam golongan atau kasta, laki-laki maupun perempuan dalam kesempatan untuk memperoleh haknya. Di dalam Dharma, setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Hak-hak setiap orang yang diajarkan Buddha diantaranya hak untuk belajar atau pariyati dharma dan winaya yang diajarkan oleh Buddha. Hak untuk mempraktikkan atau pati-pati dharma dan winaya dengan berbagai metode di dalam bimbingan Buddha. Hak untuk mencapai atau merealisasi hasil pati weda dari praktik dharma dan winaya, baik pencapaian duniawi maupun adi duniawi, yaitu tingkat-tingkat kesucian. Bahkan apa yang telah dicapai oleh Buddha sendiri dapat dicapai oleh para siswa Arya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di dalam Dhamma, maka setiap umat Buddha berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh hak-haknya. Di dalam Sikolawada Sutta misalnya, secara spesifik Buddha mengajarkan berbagai bentuk kewajiban sebagai suatu tanggung jawab timbal balik yang harus dikembangkan, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, kewajiban timbal balik antara guru dan murid, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, kewajiban timbal balik di dalam persahabatan, kewajiban timbal balik antara para mulia dan umat, dan kewajiban timbal balik antara atasan dan bawahan. Dan masih banyak lagi ajaran Buddha terkait dengan kewajiban yang harus dikembangkan. Dalam Buddha Dharma, hak dan kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep ajaran tentang karma sebagai ajaran tentang sebab dan akibat perbuatan. Ajaran karma menjelaskan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan menghasilkan akibat. Berbuat suatu merupakan suatu kewajiban, dan menghasilkan sesuatu adalah hak yang harus diterima. Agar hasilnya baik, maka seseorang harus berbuat yang baik. Dan kalau berbuat tidak baik, maka akibatnya mengecewakan. Jadi kita mestinya melakukan kewajiban secara bertanggung jawab. Barulah kita akan mendapatkan hak-hak kita. Hak-hak sebagai akibat tindakan secara otomatis akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban dengan baik. Berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa
Setiap orang mempunyai kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Di dalam Dhamma, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Belajar Dharma dan mempraktikkannya serta mencapai hasil praktik merupakan hak setiap pengikut Buddha. Oleh karenanya, setiap umat Buddha berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh hak-haknya. Hak dan kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep ajaran tentang sebab dan akibat perbuatan. Siapa yang menanam akan memetik. Sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan membawa manfaat bagi semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.